kabarnya di Bang Ma'ruf? Baik, alhamdulillah. Bang Ma'ruf minta penjelasan sedikit dong soal kemarin lagi rame nih Bang Ma'ruf ngajarin anaknya Selin sholat. Itu kronologi singkatnya seperti apa sih? Boleh jelasin nggak sih? Kan ini rame tuh, beritanya rame banget kan. Pasti nyampe lah ke Bang Ma'ruf lah soal itu. Nggak ada sih, emang dasar si anaknya Selin emang pengen ikut-ikutan aja, pengen tahu, tapi nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Dan ya udah, ada hanya anak kecil biasa kan. Ya udahlah, ngeliat gue nya sholat, dia mau ngapain nih? Oh ya udah, ikut-ikutan aja sih. Nah itu nggak yang lebih. Nah kan setelah itu pemberitaan tentang lu mengajarkan anaknya Selin sholat kan ramai banget tuh. Itu ngebuat lu risih nggak sih atau seperti apa? Enggak sih, karena gue nggak ngejahatin dan nggak ngejerumusin dia. Gitu. Sekalipun dia mau pindah agama itu sama mereka sih. Nggak yang gimana. Nah sampai akhirnya lu bisa ngajarin anaknya Selin sholat, sebenarnya hubungan lu sama Selin tuh seberapa deket sih atau seperti apa sih? Deket sih, jadi kayak udah kayak adik kakak aja tepatnya. Jadi ya gue curhat juga sama dia, kenal juga udah lama banget. Dia tahu gue, tahu keluarga gue, tahu nyokap gue. Sebaliknya pun juga sama sih. Sampai akhirnya lu deket juga sama anaknya Selin. Iya, betul. Nah kan di luar pemberitaan itu juga lu juga di satu sisi sebagai adiknya salah satu artis kondang lah di Indonesia, Mbak Kiki Fatmala gitu kan. Selama ini berkarir juga, kalau nggak salah pernah, maksudnya terjun ke acting juga ya? Pernah. Project apa sih kalau boleh tahu tuh? Iklan apa film? Sinetron kan? FTV nggak lama, sebentar doang sih. Oh sebentar doang. Terus habis itu lu di entertain karirnya apa lagi selain iklan aja sih. Gue ada beberapa iklan juga, tapi kayaknya tuh udah nggak gue tekunin lagi di bidang itu. Hanya sesekali aja boleh, karena gue juga punya usaha yang gue tekunin sampai sekarang. Sejauh ini gue berkibar, kayaknya income-nya lebih besar perusahaan gue sih daripada yang lain. Kayak gitu. Oke, sebelum masuk situ, selama menjalani hidup gitu, lu merasa seperti apa sih di menjalani karir di bawah bayang-bayang nama besar Mbak Kiki Fatmala tuh seperti apa sih? Emang cuek aja, dan ya udah, kakak is kakak, gue is gue, kayak gitu. Nggak yang gimana gitu, dan nggak ada yang gue kerja, gue adanya ini, enggak sih. Ben aja udah tahu sendiri, kalau kita berkeluarga, bersaudara, ya udah, nggak yang harus dipublikasikan gimana, enggak sih. Nggak, gue nggak ya begitu. Kerja ya, Ma'ruf is Ma'ruf gitu. Tapi Kiki is Kiki. Lu pernah main FTV, terus juga model iklan, model foto juga. Apakah memang lu juga pengen mengikuti jejak karir lu, ngikutin jejak karirnya Mbak Kiki kan untuk menjadi artis gitu? Mau aja, tapi kayaknya harus bener-bener tekunin sebenarnya. Cuma saat ini enggak dulu, karena gue lebih enjoy sama kerjaan gue sekarang. Oke, kalau boleh tahu di balik semua pemberitaan soal anaknya Selin atau Mbak Kiki gitu, lu tuh sosok siapa sih nih sosok Ma'ruf ini kan banyak banget yang nggak tahu ya. Iya benar. Ya gue Ma'ruf Ashari gitu, dan orang memberitakan gue kayak gimana yang banyak sih itu, tapi enggak gue pernah gubris, gue diemin aja itulah. Jadi gue adalah Ma'ruf yang enggak yang menekunin di dunia entertainment, hanya sesaat aja, sekali boleh, karena udah udah enjoy di posisi sekarang sih. Nah, posisi sekarang kerjaan lu tuh apa sih? Gue kontraktor pengadaan barang, lebih ke kontraktor event ya, kayak lebih ke presiden, pemerintah lah tepatnya. Contoh Mandalika kemarin, PON, Asian Games, sidang sinode Papua, itu gue handle sih. Dan ada beberapa juga kayak Mahkamah Agung, banyak sih. Alhamdulillahnya, ya mereka mempercayakan gue yang bukan apa-apa dengan umur semuda ini. Ya gue thanks God banget sih sebenarnya, dan bangga dengan diri sendiri sebenarnya. Udah berapa lama lu nekunin profesi sebagai kontraktor pengadaan barang ya? Mungkin lebih dari 10 tahun kali ya, 12 tahun mungkin saat ini. Berawal dari pelan ternyata enjoy juga nih. Ya udah, benar-benar gue tekunin banget sih. Selain yang tadi proyek apa aja sih yang udah lu jalanin gitu? Kan tadi dari pihak pemerintahan lu jalan, dari mana jalan, apa aja sih maksudnya proyek lain yang mungkin membesarkan nama lu di profesi lu saat ini? Proyek yang lain banyak banget, yang swasta pun juga ada.
kayak Ciputra, kayak lucu sih sebenarnya, kayak yang sebenarnya nggak ada ngerti juga pas meninggal yang punya Ciputra tuh, malah gue yang pengadaan barang yang mungkin serius beneran pengadaan barangnya pas di makamnya dia, gue harus cover itu makam untuk supaya tidak kehujanan gitu. Itu lucu sih, itu pengalaman gue paling lucu. Gue harus bikin konstruksi di dalam makam, di atas makam. Udah seru beneran deh, itu serem banget lagi malam-malam. Serius. Itu sih banyak juga yang bukan pemerintah aja, swasta juga ada. Tapi kenapa sampai akhirnya lu lebih fokus untuk menjadi kontraktor ketimbang lu mengikuti jejak kakak lu nih untuk menjadi artis nih? Sementara lu pernah ngalamin di dunia acting, jadi model iklan, foto shoot. Gue melihat kayaknya kakak gue, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue agak-agak stres sih kalau misalnya punya masalah sedikit rame. Terus kalau mau pergi kemana-mana dia harus bener-bener take care banget dengan diri dia. Kayak gue pergi sama anak-anak, sama teman-teman, sama kakak, justru mata gue yang jalan. Gue ngeri aja ada yang iseng atau gimana kayak gitu sih. Dan sudah tahu sendiri lebih parah lagi hatersnya kayaknya. Aduh pusing juga sih. Jadi gue lebih ya seperti ini aja lah gitu. Teman-teman ada yang lain nggak? Awal mulanya gimana sih lu sampai akhirnya mutusin untuk ya udah deh gue kontraktor aja? Apa emang basically lu sekolahnya soal itu? Enggak ada. Gue manajemen perbankan, gue di luar konsep malahan. Justru karena gue menekunin ini pertama kali gue menekunin pelan. Satu gue dibayar gede banget daripada income gue yang kalau misalnya gue di dunia entertainment ya. Misalnya contoh, gue di dunia entertainment contoh dapat tahu sama tempe. Tapi gue di dunia kontraktor gue pertama kali gue terjun beberapa bulan kemudian gue dapat ayam. Jadi gue pilih ayam dong, bener nggak? Daripada gue beli tempe sama tahu, gue bisa beli. Berkata-kata begitu dapat ayam aja deh yang paling bener, yang paling gede. Seperti itu sih. Jadi makanya gue bener-bener menekunin. Kayaknya ini make money banget sih buat gue. Tapi awalnya lu dikenalin sama siapa? Nggak ada. Gue mempromosikan diri gue melalui internet, melalui Google. Gue sampai join sama Google-nya langsung di Singapura, dan Google-nya Singapura sendiri pun merespon gue dengan baik selama ini sih sampai detik ini. Jadi orang yang udah tahu dan dari orang ke orang juga seperti itu. Berarti mulai maksudnya lebih enjoy di profesi ini ya dibandingkan Betul. harus menjadi artis gitu. Sesekali aja sih, sebenarnya nggak, bukannya meninggalkan semua, enggak. Terima foto, job foto masih kayak bintang tamu atau apa ya masih aja sih. Tapi kalau yang diseriusin banget enggak, karena gue melihat teman-teman gue pergi itu pun kayak mau kemana-mana agak-agak tertekan juga. Bener nggak sih? Jadi dia kayak nggak leluasa gitu. Dan gue begini aja deh, gue bagaimana leluasa. Iya. Gitu. Kayak gue pergi sama anak-anak, contoh sama Selin, sama Kiki, atau sama siapa, gue merasa jadi kayak bodyguard. Karena apa? Karena gue harus nge-keep dia, ngelindungin dia. Kayak gitu sih. Nah tadi kan lo sempat bilang klien lo banyak dari lembaga pemerintahan gitu. Nah prosesnya seperti apa sih sampai akhirnya lo dapat klien seperti mereka nih, orang-orang penting di Indonesia gitu? Proses seperti apa sih? Prosesnya tuh menemukannya. Iya sama. Dari Menemukannya. perjalanannya seperti apa sampai? Nggak ada, gue ditelepon. Gue semuanya pure ditelepon. Ditelepon sama mereka orang. Contoh satu kebanggaan buat gue dijemput langsung sama ya tadi Bupati Papua ya. Dijemput langsung untuk acara, untuk handle eventnya dia, untuk kebutuhannya dia. Itu pure gue bener-bener dia datang ke tempat gue, kebalik kan, dia pejabat, kata gue ke sono dia kesini. Kayak gitu, itu gue appreciate banget sih, gue bangga dengan diri gue. Dan malah pejabat sendiri pun yang nyamperin gue kayak gitu lah. Karena ya udahlah, gue mau kerja sama dia sampai detik ini. Dan gue kemarin gue baru balik juga dari Papua, itu referensi dari dia sendiri. Dan dia, kita bertemu di bandara. Akhirnya nggak lama kemudian gue terbang ke Waropen untuk event, untuk kerjaannya acara sidang sinode. Itu satu Papua, semuanya ada. Jadi maunya dari Papua, kulit putih, kulit hitam, ada semua. Dan itu salah satu proyek yang paling berkesan dan Banget, itu berkesan banget. Dan gue bangga kenal sama mereka karena mereka baik banget. Lagi kayak bupatinya ya, yang pertama kenal sama gue Pak di daerah Maibrat. Itu banget baiknya, dan dia care banget sih, peduli banget lah sama kita orang sebagai yang bukan apa-apa lah. Seperti itu. Tapi di samping itu juga lu ada, maksudnya aktif juga ya di salah satu di Instagram gitu ya. Aktif, jadi influencer juga lo ya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Influencer sih iya,
banyak yang bilang seperti itu, iya gitu. Ya itu sih pasti, kalau nggak ada sosial media gue gila lama-lama. Nggak ada permainan, ya kan, nggak ada yang lucu-lucu, ntar nggak bisa hunting yang lain, kayak gitu. Berarti masih menerima endorse juga. Masih kalau nerima endorse masih, dan besok baru ada endorse nih, gue harus visit ke Bogor